Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusuk Konde. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku rasa ini semua ulah Baron, Mas. Kata Dek Gima, Baron yang membantu Rahayu pindah ke rumah kosong milik Mas Seno. Yang benar. Ruslan terbelalak mendengar perkataan Rati. Benar, Mas. Aku rasa Baron yang menyembunyikan Rahayu beberapa hari sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno. Apa menurutmu Baron memiliki rencana buruk? Tukas Ruslan. Aku rasa iya, Mas. Aku tidak mau Rahayu sampai berbuat yang melenceng gara-gara ulah Baron. Tanpa terasa, bulir-bulir bening mengalir dari kedua mata Rati. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita berdoa semoga Rahayu segera pulang ke rumah. Ruslan mengusap air mata Rati. Semoga saja, Mas. Dalam hati Rati ia menyesali perbuatannya yang telah membakar habis pakaian tari milik Rahayu. Rasa sayangnya yang berlebihan kepada adiknya itu membuat Rati tidak tahan mendengar adiknya ditindas, sehingga membuat Rati emosi dan membakar semua pakaian tari milik Rahayu yang menimbulkan kemarahan Rahayu kepada dirinya. Rahayu pergi dengan membawa kemarahan. Entah di mana Rahayu bertemu Baron. Rati rasa Baron telah memprovokasi Rahayu untuk membenci kakaknya sendiri. Orang yang sedang marah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Kemarahan seperti ibarat kayu bakar, yang jika disulut api akan membakar apa saja yang berada di dekatnya. Rati takut Rahayu melakukan hal-hal klinik seperti yang dilakukan Baron. Rati paham betul mantan pacarnya itu sangat menyukai dunia spiritual. Oleh karena itulah almarhum bapaknya tidak setuju Rati berhubungan dengan Baron. Rati dijodohkan dengan Ruslan, seseorang pemuda baik dan rajin beribadah. Rati sangat patut kepada bapaknya memutuskan hubungan dengan Baron secara sepihak dan menikah dengan Ruslan. Tapi sepertinya Baron sakit hati karena Rati lebih memilih menikah dengan pemuda pilihan bapaknya. Keanehan-keanehan terjadi sebelum resepsi pernikahannya sampai yang terakhir. Pak Santoso, orang tua Ratih, meninggal secara tidak wajar ketika pesta pernikahan Ratih dan Ruslan sedang berlangsung. Ya Allah, aku sudah kehilangan kedua orang tuaku. Akankah aku juga harus kehilangan Rahayu, saudaraku satu-satunya? Ucap Ratih dalam hati. Ratih menatap lekat putra dan suaminya yang sedang tertidur pulas. Selain Rahayu, kedua orang inilah yang Ratih miliki saat ini. Diciumnya kening pipi orang yang sangat dicintai, orang yang selalu memberikan semangat kepada Ratih, orang yang selalu ingin Ratih bahagia selain adiknya sendiri. Rahayu tahu Baron itu mantan pacarku. Dia juga tahu almarhum bapak tidak menyukai Baron. Kenapa dia mau menerima bantuan Baron untuk tinggal di rumah Mas Seno? Apa Rahayu tidak berpikir jika ada tujuan lain Baron membantunya? Gumam Rati. Ruslan yang dari tadi tidur terbangun. Tenggorokannya terasa kering. Ruslan mendekati nakas. Biasanya Rati menyimpan air di atas nakas, namun kali ini tidak ada air di sana. Dengan langkah gontai Ruslan berjalan keluar kamar. Ruslan berjalan ke dapur. Ia mengambil gelas yang berada di rak piring, lalu menuangkan air ke dalam gelas. Ketika Ruslan berbalik, pintu belakang terbuka lebar. Kenapa pintu belakang terbuka? Ruslan berjalan ke pintu untuk menutup pintu. Sebelum Ruslan menutup pintu, seseorang perempuan berdiri menghadap kebun pisang yang gelap.
Ruslan mengucek mata. Apa benar dengan penglihatannya atau karena ia bangun tidur jadi berhalusinasi? Sepersekian detik kemudian, Ruslan menyadari jika yang berdiri menghadap kebun adalah Ratih. Gegas Ruslan berlari menghampiri Ratih. "Ratih, apa yang kamu lakukan di sini?" panggil Ruslan. Ratih tidak menjawab ataupun menoleh kepada Ruslan. Ratih berjalan masuk kebun pisang. "Ratih, tunggu! Kamu mau kemana?" teriak Ruslan. Ia berusaha untuk menyusul Ruslan. Di depan kebun pisang adalah jurang. Siapapun yang melangkah ke kebun pisang di malam hari, kalau tidak berhati-hati bisa terperosok dan jatuh ke jurang yang dalam. Berkali-kali Ruslan memanggil nama Ratih, namun wanita itu tidak menggubris panggilan Ruslan. Ruslan berlari semakin kencang lalu Ruslan terperosok ke jurang. Untung saja ada sebuah akar pohon yang cukup besar. Ruslan berpegangan akar pohon itu dengan tubuhnya tergelantung di bibir jurang. Sebuah sorotan lampu senter menyilaukan Ruslan. Cahaya lampu senter itu mendekat ke arah Ruslan dan tepat menyoroti wajah Ruslan. "Mas Ruslan," pekik Ratih. Gegas Ratih berlari mendekat. Ratih membantu Ruslan naik ke atas. Ruslan mengembuskan nafas lega. Kalau sampai Ratih terlambat datang, mungkin Ruslan sudah menjadi jenazah. Untung saja Ratih segera datang dan menolongnya. "Kamu kenapa tiba-tiba berada di belakangku, Tih?" tanya Ruslan yang masih meliputi kebingungan. "Nanti saja kita bicarakan di rumah, Mas." Ratih menggandeng tangan Ruslan dengan tangan yang satunya memegang senter, menyoroti jalan yang gelap. Setelah sampai di depan dapur, mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tak lupa Ratih mengunci pintu dapur. Ratih mengambilkan air putih untuk Ruslan. "Kenapa kamu hampir jatuh ke jurang, Mas? Apa yang kamu lakukan di tengah malam di sana? Tadi kamu berjalan masuk kebun pisang gelap. Aku takut terjadi sesuatu kepadamu, makanya aku ikut kamu," jelas Ruslan. Mas, aku dari tadi di dalam rumah. Aku memang keluar kamar untuk buang air besar, tapi aku tidak pergi ke belakang. Lalu siapa tadi yang aku ikuti? Aku yakin itu kamu, Tih. Ngapain juga aku pergi ke kebun pisang di tengah malam? Untung saja aku melihat kamu pergi ke kebun pisang. Aku panggil kamu berkali-kali, Mas, tapi kamu terus berjalan dan tidak dengar panggilanku. Loh, justru tadi aku panggil-panggil kamu dan kamu tidak dengar. Mendengar cerita Ruslan, Ratih merinding. Diusapnya lengannya yang tertutup piyama panjang. Dinding dapur yang terbuat dari papan membuat udara dingin masuk melalui celah-celah dinding, hingga membuat Ratih menggigil. Lain kali jika ada sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal, biarkan saja, Mas. Sekarang kita tidur saja, ajak Ratih. Ruslan mengangguk. Kedua suami itu lalu pergi meninggalkan dapur. Mereka masuk ke kamar. Ratih dan Ruslan tidak langsung tidur. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Pikiran Ruslan menerawang jauh, mengingat kejadian sebelum dia menikah dengan Ratih. Banyak teror dialaminya, mulai dari ular yang sering muncul di kamarnya, sampai serangan bola api. Namun semua itu tidak mengubah keputusannya untuk menikah dengan Ratih, perempuan baik yang dijodohkan almarhum bapaknya. Walaupun satu desa, Ruslan tidak pernah melihat ataupun bertemu Ratih. Mungkin karena Ratih selalu pergi bersama Baron, membuat Ruslan acuh terhadap Ratih. Ketika bapaknya menjodohkannya dengan Ratih, barulah Ruslan menyadari kebaikan dan kecantikan Ratih. Ruslan langsung jatuh hati kepada Ratih. Ratih memikirkan ancaman Baron kepadanya. "Kalau kau menikah dengan Ruslan ataupun orang lain selain aku, akan kubuat kau dan semua orang yang bersamamu menderita. Akan kubuat mereka menjauhimu satu persatu, bahkan pergi meninggalkanmu. Ingat itu."
Apa mungkin yang terjadi pada Mas Ruslan juga ulah Baron? Batin Ratih geram. Kamu mikirin apa, Tih? Pertanyaan Ruslan membuyarkan lamunan Ratih. Aku ndak mikirin apa-apa, Mas, ucap Ratih bengong. Aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu. Ceritakanlah apa yang mengganggu pikiranmu. Jangan kamu pendam sendiri. Sebagai suami istri kita harus saling terbuka. Ratih menarik nafas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen, lalu menghembuskannya. Mas, aku takut kehilanganmu dan Gani. Hanya kalian yang aku miliki sekarang, ucap Ratih tergugu. Aku dan Gani selalu bersamamu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kita akan melihat Gani tumbuh besar. Ruslan merangkul Ratih. Iya, Mas. Bagaimana dengan Rahayu, Mas? Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Ratih mendongak menatap Ruslan. Kita berdoa saja semoga Rahayu baik-baik saja. Di lain tempat, Rahayu kembali menghabisi nyawa seseorang sehabis manggung. Rahayu yang awalnya sangat takut menghilangkan nyawa seseorang, kini menjadi sangat ketagihan untuk menghabisi nyawa seseorang. Benar-benar sudah mati hati nurani Rahayu. Rahayu, apa yang kamu lakukan? Teriak Ambar. Ambar kembali untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Namun di tengah jalan ia memergoki Rahayu sedang menghabisi nyawa seseorang menggunakan tusuk konde. Ambar, kenapa kamu kembali? Kamu ingin bernasib seperti orang ini? Rahayu menunjuk orang yang sudah dihabisinya. Apa maksudmu, Rahayu? Lalu Ambar berinsut mundur. Kamu sudah mengetahui apa yang aku lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dan menceritakan apa yang kamu lihat kepada orang lain, bentak Rahayu. Ambar ketakutan mendapat bentakan dari Rahayu. Ambar merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Ambar tidak ingin mati sia-sia. Ambar berlari menjauhi Rahayu. Ia masuk ke semak-semak belukar. Di belakangnya Rahayu mengejar Ambar. Rasa sakit dan perih di kaki akibat menginjak ranting kering tidak Ambar pedulikan. Ambar terus berlari supaya tidak terkejar oleh Rahayu. Setelah dirasa cukup jauh, Ambar berhenti berlari. Ia terengah-engah, nafasnya naik turun. Keringat bercucuran dari dahi Ambar. Ambar, di mana kamu? Terdengar suara Rahayu. Ambar yang sudah kelelahan tidak kuat lagi berlari. Ia memilih bersembunyi di antara semak belukar. Jangan coba-coba lari dari Ambar. Percuma saja. Sebenarnya aku tak ingin menghabisimu. Tapi karena kamu mengetahui semua perbuatanku, terpaksa aku harus menghabisimu, ucap Rahayu. Terdengar ranting patah terinjak Ambar. Rahayu tersenyum dan mendekati suara itu berasal. Tubuh Ambar bergetar hebat. Ia sangat ketakutan. Begitu Rahayu mendekat, Ambar bersiap untuk lari. Namun sebelum ia lari, tangannya dicekik lebih dahulu oleh Rahayu. Kena kamu, Ambar. Lepaskan aku. Yuk, tolong lepaskan. Aku tidak akan menceritakan apa yang kamu lakukan kepada orang lain, ucap Ambar memelas. Kamu pikir aku percaya? Aku bukan orang bodoh sepertimu. Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Dan maafkan aku, Ambar. Rahayu menusuk perut Ambar dengan tusuk kondenya. Ambar merengek kesakitan. Rahayu memanggil Nyi Sulandri. Nyi Sulandri menghisap darah Ambar sampai gadis itu tubuhnya mengering. Jika seorang gadis yang jadi korban, Nyi Sulandri tidak hanya menghisap darah, ia juga akan menghisap semua daya dan entusiasi kehidupan dari gadis tersebut.
Pagi hari di tempat semalam Rahayu dan kawan-kawannya manggung, ditemukan mayat seseorang di tengah jalan dan luka tusukan dan tanpa meninggalkan darah. Di lain tempat orang tua Amber panik karena sejak semalam Amber belum pulang juga. Kepanikan orang tua Amber bertambah ketika mendengar ditemukannya mayat di tempat Amber menari semalam. Pak, kata Pak Sono, ditemukannya mayat di desa Amber menari semalam. Perasaan ibu ndak enak, Pak, ucap Ibu Rosida, ibunya Amber. Jangan berpikir buruk, Bu, tukas Pak Karso, bapaknya Amber. Ibu ndak tenang, Pak. Sebelum mengetahui di mana Amber sekarang, kita datang ke rumah Yuni dan Putra saja, Bu. Mereka pasti tahu di mana Amber. Barangkali ada latihan tambahan di sanggar, ajak Pak Karso. Iya, Pak. Ayo. Ibu ndak sabar pengen tahu di mana Amber. Kedua orang tua Amber pergi ke rumah Yuni dan Putra. Kok sepi ya, Pak? Coba ketuk pintunya, Bu, titah Pak Karso. Bu Rosida mengangguk. Ia lalu mengetuk pintu. Yuni, Putra, panggil Bu Rosida sambil mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar pintu berderet. Yuni keluar dengan menggunakan piyama. Wanita pemilik sanggar itu terlihat masih ngantuk. Bu Rosida, Pak Karso, ada apa, Pak? Tanya Yuni sambil nguap. Ambar, di mana Yun? Kenapa dia belum pulang? Tanya Bu Rosida tanpa basa-basi. Ambar belum pulang. Mata Yuni membulat sempurna. Ia yang awalnya mengantuk menjadi terkejut. Iya Yun, iya Yun. Kami pikir ada latihan tambahan di sanggar, ucap Pak Karso. Sehabis manggung kami langsung pulang. Tapi karena ponsel Ambar ketinggalan, ia kembali ke rumah di mana kami manggung untuk mengambil ponselnya. Lalu kami semua pulang dulu dan meninggalkan Ambar sendiri. Seharusnya kalian menunggu Ambar. Bu Rosida tampak marah. Tunggu dulu, Bu. Kenapa Bu Rosida marah-marah? Kami pulang lebih dulu karena permintaan Ambar sendiri yang meminta untuk ditinggal. Lalu kalian setuju saja dengan permintaan Ambar. Jika terjadi sesuatu kepada putriku, kamu yang harus tanggung jawab. Bu Rosida menunjuk Yuni. Jangan langsung marah-marah, Bu. Coba aku telepon Ambar. Yuni masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa ponsel di tangan. Yuni mencari nomor Ambar. Yuni lalu melakukan panggilan ke nomor WA Ambar. Panggilan tersambung, namun belum juga diangkat oleh Ambar, membuat Pak Karso dan Bu Rosida cemas. Setelah beberapa kali melakukan panggilan, akhirnya diangkat juga panggilan dari Yuni. Halo? Terdengar suara perempuan di seberang panggilan. Yuni mengeraskan suara telepon hingga terdengar juga oleh Bu Rosida dan Pak Karso. Halo? Ini siapa ya? Di mana pemilik ponsel ini? Tanya Yuni. Maaf, Mbak. Ponsel ini dari tadi berdering. Karena tidak ada orang atau pemiliknya, akhirnya saya angkat saja. Jelas perempuan yang berada di seberang panggilan. Saya pemilik sanggar tari cipta budaya. Ponsel yang berada di tangan Mbak itu milik salah satu penari saya. Jadi ponsel ini masih di tempat kami menari semalam. Iya Mbak, penari saya semalam ke tempat itu. Tapi kenapa dia tidak mengambil ponselnya? Sebentar Mbak, saya tanya ke pemilik rumah, apa ada penari yang kembali ke sini? Iya. Setelah beberapa saat terdiam, perempuan di seberang panggilan berbicara kembali. Nggak ada penari yang kembali ke sini, Mbak. Mendengar ucapan perempuan yang ada di telepon,
Bu Rosida dan Pak Karso bagai tersambar petir. Mayat siapa yang ditemukan di desa itu, Mbak? Bu Rosida menangis tergugu. Ia sangat takut jika mayat yang ditemukan di desa itu adalah mayat Ambar. Oh, itu mayat warga desa sini, Bu. Jelas perempuan itu. Bu Rosida dan Pak Karso sedikit lega karena mayat itu bukanlah Ambar. Kemana kita harus mencari Ambar, Pak? Saya dan Mas Putra akan membantu mencari Ambar. Saya panggil Mas Putra dulu, tukas Yuni. Ia lalu masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia keluar bersama Putra. Ayo Mas, kita membantu Pak Karso dan Bu Rosida mencari Ambar. Sebentar, sebaiknya kita meminta bantuan penari-penari yang lain untuk mencari Ambar. Iya Mas, aku hubungi semua penari semalam. Semua penari diminta bantuan untuk mencari Ambar, termasuk Rahayu. Rahayu menolak ikut mencari Ambar. Putra dan Yuni tidak bisa memaksa penarinya yang satu ini. Mereka seperti tidak bisa mengatakan kata tidak pada Rahayu. Semua penari dan warga desa mencari keberadaan Ambar, kecuali Rahayu. Mereka mencari mulai dari menghilangnya Ambar. Seharian mencari Ambar tidak juga kunjung ditemukan. Sampai hari menjelang petang, Ambar belum ditemukan juga. Kasihan banget orang itu, mencari Ambar seharian tapi tidak membuahkan hasil. Rahayu terkekeh. Pasti menghilangnya Ambar itu karena perbuatanmu. Baron muncul dari sebelah rumah. Ia tersenyum licik. Shh, diam. Jangan sampai ada orang lain yang mendengar ucapanmu. Rahayu menempelkan telunjuknya di bibir. Baron berjalan ke teras, di mana Rahayu berada. Baron menatap Rahayu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rahayu terlihat berbeda dan terlihat sangat cantik. Semakin berani saja kamu yuk. Kamu juga yang mengambil ari-ari bayi Mbak Sri dan Mas Andi kan? Rahayu terbelalak. Ia tidak menyangka Baron mengetahui perbuatan yang ia lakukan. Padahal Ki Sapta membisikkan telinga Rahayu masalah ari-ari, tidak mengatakannya di depan Baron. Aku melihatmu mengendap-endap dari jendela rumah mereka. Setelah itu terdengar suara teriakan keluarga Mbak Sri. Aku ingin membuat suami Mbak Sri bertekuk lutut kepadaku. Maksudmu? Kamu ingin Mas Andi menjadi suamimu? Baron menaikkan satu alisnya. Aku tidak ingin dia menjadi suamiku. Aku hanya ingin membuatnya tunduk kepadaku, timpal Rahayu. Terserah apa yang kamu mau lakukan. Aku melihat kamu semakin banyak penggemarnya. Kamu tidak ingin memberiku imbalan yuk, karena telah membawamu kepada Ki Sapta. Tentu, tunggu sebentar. Rahayu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan membawa sekepok uang. Ini imbalan untukmu. Rahayu menyerahkan uang itu kepada Baron. Baron menerima uang itu dengan senyum mengembang. Baron memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Kamu tidak ingin bertemu dengan saudaramu? Tutup mulutmu. Dia bukan saudaraku. Seorang saudara tidak akan menyakiti saudaranya sendiri. Dia telah membakar semua pakaian tariku. Dia membakar impianku untuk menjadi seperti ibuku, ucap Rahayu menggebu-gebu. Bukannya dia saudara yang baik. Baik apanya? Dia hanya pura-pura, ucap Rahayu ketus. Sudahlah Ron, jangan bicarakan orang itu lagi. Bukannya kamu juga dendam sama dia? Kenapa kamu membahasnya? Membicarakan orang itu sama saja kamu membuka lukamu lagi, tukas Rahayu. Aku sudah melupakannya. Aku ingin hidup tenang tanpa memiliki beban. Bapak tidak merestui Ratih menikah denganmu karena kamu suka menyukai dunia lain. Semudah itukah kamu melupakan Ratih?
Atau kamu sudah mendapatkan wanita pengganti Ratih? Selidik Rahayu. Baron terdiam mendengar pertanyaan Rahayu. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Asal kamu tahu Yuk, aku sangat mencintai Ratih, tapi aku tidak ditakdirkan berjodoh dengannya. Aku ikhlas dia dimiliki orang lain, jawab Baron. Benarkah? Bukannya kamu marah dan menghilangkan nyawa bapakku? Aku memang menyukai hal-hal klinik dan sejenisnya, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menghabisi nyawa bapak kalian. Awas saja kalau sampai kamu yang menghabisi bapakku. Tidak akan aku beri ampun. Benar Yuk, aku tidak menghabisi bapak kalian. Aku ingin mencari siapa yang sudah menyakiti bapak dari jarak jauh. Akan aku habisi langsung orang itu tanpa ampun. Mata Rahayu menyorotkan kemarahan. Aku akan membantumu menemukan orang itu, timpal Baron. Sudah 3 hari pencarian Ambar dilakukan namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Ambar bak hilang ditelan bumi. Yuni dan Putra akhirnya melaporkan menghilangnya salah satu penari mereka. Hari ini polisi mulai melakukan pencarian terhadap Ambar. Pencarian dimulai dari tempat Ambar dan teman-temannya menari. Polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Ambar. Akhirnya ditemukan mayat perempuan dengan luka tusukan dan kondisi tubuh mengering. Dari pakaian yang dikenakannya, Yuni dan teman-teman penari yakin jika mayat yang mengering itu adalah mayat Ambar. Rahayu yang sudah mengetahui jika mayat yang mengering itu adalah Ambar. Ia pura-pura menangis, seolah sangat bersedih dengan kepergian Ambar. Maafkan aku terpaksa menghabisi nyawa anakmu karena dia akan menjadi ancaman bagiku. Batin Rahayu sambil menatap kedua orang tua Ambar. Yang sabar Bu, kita doakan saja Ambar, jangan berlarut-larut menangisi kepergian Ambar. Yuni merangkul bahu Bu Rosida. Aku ikhlas Yun, jika itu memang takdirnya. Tapi aku tidak terima Ambar meninggal dengan cara seperti itu. Apa kesalahan yang telah Ambar lakukan hingga dia harus menghabisi seperti itu? Bu Rosida menangis terisak. Mudah-mudahan pelaku cepat tertangkap dan mendapat balasan yang setimpal Bu. Ratih yang ikut melayat membuka suara. Cih, sok peduli banget sih, timpal Rahayu. Ratih yang mendengar ucapan Rahayu menoleh. Rahayu menatap Ratih sinis. Ia tidak suka dengan kehadiran kakaknya itu. Kamu boleh marah padaku Yuk, tapi kamu harus tahu tempat. Bu Rosida dan Pak Karso sedang berduka. Jangan membuka keributan, Ratih berbisik ke telinga Rahayu. Ratih lalu berpamitan kepada keluarga Ambar dan orang-orang yang berada di sana. Ratih tidak ingin Rahayu membuat keributan. Ia memilih mengalah dan pergi dari sana. Rahayu adiknya itu telah berubah. Dia bukan lagi adiknya yang penurut, bicara sopan dan menghargai orang lain. Ratih yang sekarang semakin kasar bicaranya dan tidak terkendali. Sewaktu meninggalkan kediaman Pak Karso dan Bu Rosida, Ratih berpapasan dengan Baron. Sebenarnya Ratih ingin berbicara dengan mantan pacarnya itu perihal Rahayu. Namun karena ia sendiri, tidak ada urusan bersamanya, Ratih enggan menanyakannya. Ia tidak ingin timbul fitnah. Ratih gegas pergi meninggalkan tempat itu. Baron tersenyum miring melihat wanita yang pernah menjadi kekasihnya melewati begitu saja. Sombong sekali kamu Tih. Sepertinya kamu bahagia dengan suamimu. Ratih berjalan tergesa hingga ia tidak melihat jalan dan menabrak Bu Salamah, istri Ustadz Toha. Maaf Bu Salamah. Ratih membantu Bu Salamah yang terjatuh. Ndak apa-apa nak Ratih, jawab Bu Salamah. Kapan Bu Salamah dan Pak Ustadz kembali ke desa ini? Tadi malam, Ibu baru dengar kematian Ambar, anaknya Bu Rosida tadi pagi. Iya Bu, sering terjadi pembunuhan sekarang ini
dan semuanya aneh. Terlebih lagi kematian Ambar, tubuhnya menyusut dan menjadi kering, jelas Ratih. Ada banyak kematian yang janggal di daerah ini rupanya. Benar Bu, untung Pak Ustadz Toha dan Anda kembali ke desa. Mungkin Pak Ustadz bisa memberi solusi. Nanti saya beritahu Bapak. Sekarang beliau ada di desa sebelah, meruqyah ibu-ibu yang kerasukan jin. Oh iya Bu, kalau begitu saya permisi, ucap Ratih. Ia lalu berlalu pergi. Kasihan sekali Ratih, sepertinya ada seseorang yang berniat buruk kepadanya, ucap Bu Salama sambil menatap kepergian Ratih. Bu Salama merasa ada sesuatu yang menyelubungi Ratih. Ia merasa ada kekuatan jahat mengganggu Ratih. Rahayu berpura-pura datang ke rumah Baron untuk mengunjungi Asih. Ada sesuatu yang Rahayu rencanakan. Sebenarnya Rahayu muak jika harus bertemu Asih, mengingat hinaan yang terlontar dari mulut kakaknya Baron itu. Rahayu melewati rumah tetangga Baron yang ia ambil ari-arinya. Si pria berada di teras, menggendong anak mereka. Rahayu mencari akal supaya pria itu berpaling kepadanya. Aku punya ide. Rahayu lalu berpura-pura terharu. Ide Rahayu berhasil. Si pria yang bernama Andi berpaling melihat Rahayu. Andi mendekati Rahayu dengan membawa anak dalam gendongannya. Rahayu, kamu Rahayu kan? Iya mas. Kamu cantik sekali, ucap Andi didengar Sri dan kebetulan keluar rumah. Ngomong apa kamu mas? Aku bisa lebih cantik dari Rahayu, omel Sri sambil berjalan mendekat. Kamu habis melahirkan, tubuhmu bau pesing tidak seperti Rahayu, wangi. Laki-laki mana yang tidak mabuk kebayang jika berada di dekat Rahayu, jawab Andi. Tega kamu berbicara seperti itu mas, teriak Sri. Teriakan Sri memancing orang-orang untuk mendekat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Itu Bu, Rahayu. Penari kegatelan mau menggoda suamiku, tunjuk Sri kepada Rahayu. Mbak Sri jangan sembarangan menuduh. Masa Andi sendiri yang mendekatiku? Aku kesini mau ke rumah Mbak Asih, bukan mau menggoda suamimu, bela Rahayu. Padahal salah satu tujuan Rahayu mendatangi Asih adalah membuat Andi jatuh hati kepadanya. Rahayu? Asih bertanya kepada Rahayu dengan penuh keheranan. Mbak Asih, aku mau berkunjung ke rumahmu, tapi Mbak Sri menuduhku sengaja datang untuk menggoda suaminya. Sri, jangan sembarangan bicara kamu, bentak Asih. Membela Rahayu, wanita itu berubah sikap kepada Rahayu, entah karena efek tusuk konde yang Rahayu miliki atau karena uang. Mbak Asih sekarang kok malah bela Rahayu? Bukannya Mbak Asih yang dah suka sama Rahayu? Sri terkejut karena Asih menjadi baik kepada Rahayu. Kapan aku ngomong seperti itu? Benar apa yang dikatakan Sri, kamu ndak suka kepadaku. Bahkan kamu menghina aku waktu itu. Kamu pikir aku sudah melupakan hinaan dan ejekanmu? Batin Rahayu. Sudah, hentikan keributan ini. Mas Andi, bawa Mbak Sri pulang, kasihan bayi kalian. Seseorang ibu-ibu melerai keributan itu. Andi mengangguk. Ia lalu mengajak Sri masuk rumah. Sementara Asih mengajak Rahayu ke rumahnya. Kamu mau ke rumahku kan yuk? Tanya Asih dengan mata berbinar. Sekarang aku punya banyak uang mbak. Aku ingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Asih, sama ingin memberi sesuatu kepada Mbak Asih. Mendengar perkataan Rahayu, Asih lalu menarik Rahayu masuk ke rumahnya. Duduk yuk, aku buatin minum untukmu sebentar ya. Asih lalu pergi ke belakang. Uang benar-benar bisa merubah segalanya. Dasar mata duitan, umpat Rahayu. Tak beberapa lama Asih datang membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kue. Asih tersenyum-tersenyum sendiri. Ia merasa akan mendapatkan rezeki besar.
Diminum yuk tehnya. Asih meletakkan nampan berisi kue dan teh di meja yang berada di depan Rahayu. Rahayu tersenyum miring melihat apa yang dilakukan Asih. Mbak Asih berubah banget sama aku. Kenapa ndak marah-marah aku datang, Mbak? Tanya Rahayu, memancing emosi Asih. Ndak lah yuk, itu kan dulu. Jawab Asih tersipu malu. Oh iya, aku boleh numpang ke kamar mandi? Boleh? Rahayu berdiri, ia berjalan ke kamar mandi. Rahayu tersenyum mengingat Sri kebakaran jenggot mendengar suaminya memuji Rahayu. Rahayu mengambil sesuatu di dalam tasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.